mulai dari kitab Kejadian sampai kitab. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Saya tidak ragu, saya yakin Bible bukan firman Tuhan. Anda kan tanya saya kan? Salah satunya apa? Dijelaskan. Semuanya. Bukan. Semua yang ada di dalam kitabmu itu bukan firman Tuhan. Salah satunya apa yang kamu ragukan? Salah satunya Filipi 2 nomor 6. Apa itu dikatakan? Dewa turun ke bumi menjadi manusia. Dewa? Filipi berapa coba? Filipi 2? Filipi berapa tadi? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Oke, di mana dikatakan dewa di sini? Oke. Filipi 2 6 ayat sampai 7 kan? Oke, saya baca ya. Oke. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu Allah. sebagai milik. Allah kan di situ Allah. Padahal di situ dewa tertulis. Telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan sama dengan manusia. Allah itu sama dengan manusia. Di mana dengan dewa di sini? Bahasa aslinya apa? Di mana Allah itu kan nama Tuhan dewa dalam bahasa Arab. Hah? Bahasa aslinya apa di situ? Oke, saya tanya dulu kamu, Bang Juma. Tuhan kamu Allah atau Allah? Tuhan saya Allah. Lapasnya Allah. Tunggu dulu. Lapasnya Allah. Dalam ejaan Latinnya Allah. Sama seperti campur-campur bahasanya. Sama seperti ketika orang bule Anda tanya, Tuhan dalam bahasa mereka tulisannya Latinnya apa? God. Cara bacanya apa coba? Apa cara bacanya? God. Nah, God. G-A-D. G-A-D kan? Itu bahasa Inggris. Nah, iya, sama. Allah itu bahasa Arab, Latinnya Allah. Nah, itu kan? Allah kan? Nah, sekarang beda tidak? Kan? Beda tidak God? Beda tidak God dengan God? Beda. Apa bedanya? Sementara tulisannya God. Ya God itu God, itu dibaca God. Nah, beda enggak? Beda. Itu kan bahasa Inggris. Apa yang beda? Apa yang beda? Cara membacanya ini kan bahasa atau huruf? Inggris. Cara membacanya atau hurufnya yang beda? Contoh, gini saya contohkan. Apanya yang beda? Cara bacanya atau hurufnya? Kalau God itu memang dia berbahasa Inggris dari awal sampai akhir dia bahasa Inggris. Nah, kalau ini Allah itu contoh. Allah itu bahasa Arab atau bukan? Allah itu bahasa Arab ya kan, atau bukan? Seperti ini contoh nih, yang walaupun dalam rupa Allah. Kalian bacanya beda, yang walaupun dalam rupa Allah. Ya, kenapa kami membacanya? Kenapa kami membacanya dengan sebutan Allah? Karena itu kaidah. Itu kaidahnya nggak bisa. Itu kaidah baku. Sama seperti God, kaidah bacanya adalah God. Tidak bisa kau rubah itu kaidah bahasa. Jadi Allah itu kemanapun pergi, kaidah bacanya Allah. Kenapa Kristen membacanya Allah? Karena itu bukan punya dia. Itu milik orang Islam, dipakainya. Dari mana milik kamu itu? Lalu dari mana kamu ambil kata Allah ini? Dari Bible, Alkitab. Dari mana Bibelmu ambil kata Allah? Kayak sama LAI. Nah, protes sama orang itu. Begitu diskusimu sama aku. Begitu diskusimu sama aku. Kau suruh aku tanya kepada lain. Bahasa Indonesia, kita bahasa Indonesia. Coba kau buka. Dinda Ardiansa masih bisa saya pakai bantuannya, Dek? Buka di KBBI. ALLAH itu apa? Mungkin belum sholat. Oke, sorry. Bunda Rahma silakan, Bun. Minta tolong, Bun. KBBI ALLAH itu bahasa Indonesia atau bukan? Supaya orang-orang ini paham. Kamu Bang Juma, Allah itu bahasa apa?
Enggak, itu bahasa apa? Tunggu, kita jelaskan di sini. Nanti Bunda Rahma yang buka KBBI langsung ya. Iya, sembari dia mencari KBBI-nya, aku tanya Allah itu bahasa apa? Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Allah itu, ini Allah. Ya, kamu yang membacanya Allah karena kau curi dari Al-Quran. Itu bukan hakmu. Curi. Ini kan bahasa Indonesia. Coba nenekmu kiper. Siapa bilang bahasa Indonesia? Allah itu sama itu Allah. Coba kamu baca itu, coba. Nenekmu kiper. Siapa bilang? Coba baca KBBI. itu. Ada tulisan Allah itu. Coba ini baca. KBBI. Ini KBBI ini. Coba. Apa bacanya di situ? Kau yang baca. Allah coba kamu adalah apa sih? Allah adalah Allah A-L-L-A-H. Itu Allah A-L-L-A-H adalah sebuah nama, bukan A-L-L-A-H adalah sebuah nama, bukan jabatan, dan merujuk pada nama Tuhan dalam bahasa apa? Dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Nah, bahasa Arab. Nah, terus kenapa kamu pakai itu? Allah tadi, Kenapa kamu pakai? Pertanyaan saya, kenapa kamu pakai? Kenapa kamu pakai? Itu pertanyaan saya. Kenapa kamu pakai? Kenapa saya pakai? Bentar, saya jelaskan. Kenapa saya pakai? Karena ada di Alkitab tulisannya Allah. Lah, kenapa Bibelmu pakai? Kamu protes ke LAI. Nah, itu masalahnya di situ. Ya itu. Masalahnya itu di situ. Udah jelas ya. Di Alkitab, ya kami baca semua ya. Orang Indonesia sudah tahu. A-L-L-A-H adalah nama, bukan gelar. Penamaan terhadap Tuhan dalam bahasa Arab. Orang Indonesia semua sudah tahu. Jadi diam. Saya setuju ya. Jadi apa yang diam. Jadi apa yang diprotes oleh umat Islam dalam hal ini apologet Islam Indonesia terhadap Bible itu adalah hak mutlak, benar, tidak boleh diragukan. Nah, sekarang kita lihat Theos. Coba diklik Theos, Bunda. Itu Theos tuh. Ini Theos ini. Kok lari ke Theos? Kita kan oh iya dong, kan original teks kitabmu itu Theos, bukan Allah. Kita kan cerita Allah dan Allah. Nenekmu kiper. Siapa kau? Nah, coba Bun. Tadi Theosnya itu merujuk kepada siapa? Tuhan atau dewa? Udah, kamu sudah tahu kan bahwa kamu tidak punya hak menggunakan kata Allah itu. Tidak ada hakmu menggunakan, karena itu ternyata adalah Tuhan dalam bahasa Arab, bukan Tuhan dalam bahasa Indonesia. Iya, yang saya tanya itu, kenapa kalau membacanya Allah? Ya karena itu kaidah, itu bahasa Arab. Itu bahasa Arab. Allah, kalian baca Allah. Koclok itu Theos dewa tuh. Theos. Tuh. Di original kau itu penyembah dewa. Kau itu penyembah dewa. Tadi Anda lihat kan Wahyu 12 yang saya sajikan. Kalian itu penyembah dewa kan? Penyembah roh kan kalian ini? Kalian itu penyembah roh kan? Iya kan? Nah, kalian penyembah roh, kalian penyembah dewa-dewa. Kalian penyembah makhluk yang keluar dari tanah. Udah, semuanya kena. Nggak ada lagi, mau lari kemana? Yang keluar dari tanah itu siapa? Tadi di dalam kitabmu itu dikatakan iblis. Yesus juga mengatakan yang keluar, yang dilemparkan keluar, kata Yesus, iblis. Yaitu penguasa dunia. Nah, yang keluar dari tanah mengatakan kepada aku telah diberi kuasa dunia. Itu siapa? Yesus. Berarti Yesus adalah penguasa di bumi dan di surga. Berarti Yesus adalah penguasa di bumi dan di surga, bukan dari tanah. Berarti Yesus adalah nanti kamu saya jelaskan, kamu nggak terima. Jawab dong. Karena Yesus mengatakan penguasa dunia itu iblis, dan engkau mengatakan Yesus itu adalah penguasa dunia. Berarti Yesus adalah buka dalam Matius 28:18. Jawaban itu. Matius 28:18. Berarti penguasa di bumi dan di surga, bukan dari tanah. Berarti Yesus adalah iblis. Betul. Thank you. Buka Matius 28:18.
Itu keluar dari mana dia? Itu orang itu berasal dari mana dia? Baca setelah dulu. Iya, kepada aku telah diberi kuasa. Kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, bukan di tanah. Yang kamu sebut tadi ini, sebelum dia berkata itu dia keluar dari mana? Orang ini keluar dari mana? Allah itu datang dari roh Allah langsung dari surga. Ulang lagi. Orang tadi yang kau sebut Yesus itu, sebelum dia berkata itu dia keluar dari mana? Sebelum berkata, iya, sebelum dia mengucapkan kepada murid-murid Yesus bahwa aku diberi kuasa langit dan bumi, itu dia keluar dari mana? Dia berasal dari Allah melalui Maria, bukan dari tanah. Jangan mengarang, Dinda. Kamu mengarang-mengarang, ngajar kita orang. Penonton mini saya yang kamu tipu-tipu. Malu dia. Penontonmu dia keluar dari mana? Orang itu keluar dari mana tadinya? Keluar dari mana dia? Ayo, jujur. Yesus lahir dari Bunda Maria. Bukan dari tanah. Itu yang kumaksud, bukan itu yang kumaksud. Yang mengatakan kepada aku telah diberi kuasa langit dan bumi itu keluar dari mana tadinya? Ayo. Yesus itu ya dari Allah, dari surga. Yang keluar dari tanah itu iblis, Dinda. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Iblis. Yang bangkit pada hari ketiga. Yang bangkit pada hari ketiga itu bangkit dari mana? Dari mana? Dari kematian, dari dosa, dari maut. Dia keluar dari dia bangkit naik ke surga. Iya. Apa? Dia naiknya itu dari mana? Dari mana dia naik? Iya, dia bangkit sendiri. Dia kan Allah itu dari sendiri. Mana dia bangkit? Dari mana dia bangkit? Maksud dari mana ini? Dari mana bangkit gimana? Astaga, Bunda. Pasti kau menghindari kata tanah. Pasti kau menghindari kata bumi. Kenapa? Karena iblislah yang keluar dari tanah. Iblis keluar dari tanah, betul. Yesus itu bukan keluar dari tanah. Lalu keluar dari mana Yesus? Lalu Yesus keluar dari mana pada hari ketiga? Keluar dari mana? Dia berasal dari surga, yaitu roh Allah keluar dari hotel. Apa? Keluar dari hotel? Dari surga, Dinda. Kok bisa? Dari surga. Keluar dari kelambu? Hah? Kok bisa? Apa? Keluar dari tenda pramuka? Hah? Keluar dari kafe? Yang mana yang betul? Keluar dari villa? Kalau abang jelaskan, keluar dari restoran? Hei, yang kau sembah itu keluar dari restoran? Kamu udah panjang lebar sampai saya nggak. Mana? Ayo. Semakin tersiksa kalian, semakin tersiksa. Tersiksa. Justru saya kasih nengok kalian. Kulang lagi. Anda percaya nggak kalau iblis keluar dari tanah? Percaya nggak? Ya, percaya. Oke. Yesus keluar dari tanah atau keluar dari air? Hari ketiga. Yesus keluar dari mana? Dari tanah atau dari air? Yesus bangkit dia. Bangkit dari air atau bangkit dari tanah? Gak ada dikubur, dia dalam goa. Mati. Apa kamu bilang? Dia keluar dari mana? Setelah dia tunggu. Kamu bilang apa? Kamu bilang barusan apa? Dan di hari ketiga dia bangkit ke surga. Dia tidak ada dikubur di mana? Dia keluar dari mana? Dia di mana? Keluar dari mana? Dalam goa. Anda boleh baca 2 Petrus 2. Tidak ada dia dikuburkan dalam tanah. Dengar. Anda mengatakan bahwa itu salah semua. Anda mengatakan bahwa Yesus keluar dari tanah atau keluar dari goa? Dari goa. Oke, kita baca 2 Petrus 2 nomor 4. Sebab jikalau Tuhan tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan iblis ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa-goa gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Berarti, ya, Yesus keluar dari mana? Goa kan? Goa. Bukan tanah. Yesus keluar dari goa. Yang dilemparkan ke goa siapa? Yang dilemparkan masuk ke goa tadi siapa? Yesus lah. Di dalam 2 Petrus 2 nomor 4 yang dilemparkan Tuhan ke goa itu siapa? Dilemparkan ke goa. Yesus mati dibawa ke goa, bukan dilemparkan. 2 Petrus 2
2 Petrus 2, Tuhan melemparkan, artinya Tuhan memasukkan iblis ke dalam gua. Yesus keluar dari gua. Mana datanya Tuhan masukkan iblis dalam gua? 2 Petrus 2 nomor 4. Oke, baca ya. Ya, Awal silakan. kalau tidak ada. 2 Petrus. Sakitnya hati. 2 Petrus berapa? 2 ayat 4. Sakitnya tuh di Sebab sini. jikalau Allah tidak menyayangkan mereka yang berbuat dosa, tapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan mungkin menyerahkan dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Di mana dia? Di mana? Itu disimpan di gua atau bukan? Malaikat-malaikat. Iya, apa itu iblis kan? Tidak ada dikatakan iblis. Malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Apa itu namanya? Kalau malaikat berbuat dosa, apa namanya? Ya kamu bilang kan iblis. Dia malaikat. Iya, kalau malaikat yang berbuat dosa apa namanya dalam agama Kristen? Malaikat yang berbuat dosa. Namanya apa kalau dalam Kristen? Dia tetap malaikat, tapi dia berbuat dosa sama dengan manusia. Sama seperti manusia. Manusia berbuat dosa ya tetap manusia. Inilah yang dikatakan. Inilah yang dikatakan. Bentar, ada telepon bentar Bang Juma, bentar. Enggak ada telepon bentar. Iya. Yesus keluar dari goa. 2 Petrus 2 nomor 4, iblis dilemparkan ke goa. Yesus keluar dari tanah dan kubur, bangkit dari kubur. Jelas. Wahyu 12 nomor 9. Jelas sekali bahwa iblis dilemparkan ke dalam kubur. Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan ke dalam kubur. Sadarlah kawan-kawan. Sadarlah. Oke. Gimana tadi? Sadarlah. Jadi Yesus keluar dari kubur atau keluar dari goa? Bukan, pernyataanmu tadi kamu bilang Allah itu, Yesus itu datang dari tanah. Mana? Di mana datanya? Jadi Yesus ini dikubur bukan di tanah. Yesus itu berasal dari Roh Allah yang datang dari surga, Maria, bukan dari tanah. Yang keluar dari tanah hari ketiga itu siapa? Yang keluar dari tanah, dari goa. Mana ada di tanah? Yang keluar dari goa, Seng, diganti sama goa. Ayo. Setelah Yesus mati, masolang generasi, ayo. Setelah dia mati ditempatkan di goa selama 3 hari, dia bangkit ke surga. Setelah itu yang masuk ke dalam goa siapa? Yang dilemparkan ke goa siapa? Dia tidak dilemparkan tapi dikuburkan dalam goa. Dikuburkan dalam goa, sama aja berarti dia masuk ke dalam goa kan? Kalau dilemparkan itu dilempar, ini kan dikuburkan. Iya, tadinya kan dilempar di dalam Lukas 10:18 Yesus sendiri mengatakan, aku melihat iblis turun dari langit berupa cahaya, turun ke bumi kan? Turun ke bumi. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Nah, berupa cahaya loh. Yang datang kepada Paulus berupa apa? Berupa air atau berupa cahaya? Cahaya. Cahaya. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Maria berupa apa? Yang datang kepada Maria berupa malaikat, berupa malaikat. Nah, menurut Paulus, malaikat bisa nggak? Iya. Sekarang pertanyaan saya, menurut Paulus bisa nggak iblis itu menjadi malaikat terang? Bisa nggak? Menurut Paulus? Iblis jadi malaikat terang? Bisa itu katanya nabi palsu. Bisa. Bukan nabi, jadi malaikat. Jadi malaikat. Iya, jadi malaikat. Kamu Bang Juma. Jadi kamu malaikat. pandai nih isi Alkitab. Jadi tahu. malaikat, jadi malaikat. Tapi kamu tersebut nabi-nabi palsu. Kan jadi malaikat. Ini. Kan jadi malaikat. Ayo. Tapi yang kamu balik-balikkan. Yang nampak di dalam kubur tempat Yesus itu malaikat kan? Malaikat kan? Ya. Dari mana kemudian Markus tahu kalau itu malaikat? Dari mana Markus tahu malaikat? Kan dia berkilau. Lah, kan iblis juga bisa berubah jadi cahaya. Kan cahaya itu berkilau, itu kan iblis. Nah, sedangkan iblis bisa berubah menjadi malaikat terang. Ayo. Pada saat itu di situ dikatakan tidak ada iblis tetapi malaikat terang. Iya, bukan saya ngerti. Tapi di dalam Bible, iblis pun bisa nampak seperti malaikat terang. Ayo.
Iya, tapi bukan dalam cerita itu iblis ada di situ. Dari tapi mana? Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Karena dia menunjukkannya bahwasannya yang mati itu adalah Yesus, akan bangkit di hari ketiga. Bagaimana kalau misalnya Yesus ini juga adalah hadiah dari mereka, dari malaikat, ya, dari iblis yang berupa malaikat ini? Ayo. Hadiah apa? Lah, tadi kan sudah Anda tahu bahwa iblis berencana membunuh Yesus. Apa tujuannya? Ayo. Apa tujuannya? Tujuan iblis membunuh Yesus agar Yesus mati. Lalu? Tetapi Yesus tidak mati dan dia bangkit. Makanya iblis tujuannya untuk bangkit. Apa tujuannya? Apa tujuannya bangkit? Apa tujuannya Yesus? Bilang yang mati itu bukan Yesus. Apa tujuannya iblis kemudian merekayasa cerita itu? Apa endingnya? Apa ending yang ingin dituju oleh iblis? Ketika iblis kemudian bersekongkol membunuh Yesus, apa endingnya yang ingin mereka inginkan? Ayo. Iblis itu malu, jadi dia merekayasa seolah-olah Yesus tidak mati di kayu salib. Iblis malu? Ya. Iblis malu atau justru iblis keluar berpura-pura jadi Yesus? Ayo jawab. Iblis yang malu, merekayasa seolah-olah iblis malu. Iblis malu atau iblis berhasil merubah diri menjadi Yesus? Ayo. Iblis itu Bang Dinda, dia malu karena dia iblis malu atau iblis berhasil memakai nama Yesus. Ayo. Mau membuat Yesus mati, rupanya Yesus bangkit. Iblis malu, iblis malu atau iblis berhasil muncul memakai nama Yesus. Ayo. Yesus itu diganti atau diserupakan. Yesus malu atau apa? Iblis malu atau iblis berhasil menampakkan diri dalam wujud Yesus. Ayo. Tidak ada itu. Markus 16 mana? Nomor Coba, 12. Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Kita baca Markus berapa? 16:12. Kita baca Markus 16 ayat 12. Baca. Nih, saya baca quote-quote ya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka. Dari mana Markus tahu? Dalam perjalanan keluar kota. Oke. Itu yang muncul di situ rupa Yesus atau bukan rupa Yesus? Sesudah itu ia menampakkan dirinya dalam rupa yang lain kepada dua orang. Iya. Pertanyaan saya, rupa lain atau rupa Yesus? Iya, kan dia nih sesudah ia menampakkan dirinya. Berarti Yesus sesudah Yesus menampakkan dirinya. Iya, dalam rupa Yesus atau dalam rupa lain? Iya, rupa Yesus. Iya. Rupa Yesus. Masolang generasi itu menurut Markus rupa lain, coba rupa baca lain atau rupa Yesus? Baca pelan-pelan. Baca. Bentar saya baca. Baca. Dia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan ke kota itu. Itu siapa? Itu siapa? Mana itu siapa? Yang menampakkan diri itu siapa? Yesus. Iya, dalam rupa Yesus atau dalam rupa lain? Bentar, saya tanya dulu. Sesudah itu iya. Iya ini siapa? Yesus katanya. Ya udah, Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, dia menampakkan diri dalam rupa Yesus atau rupa lain? Kalau di sini dikatakan rupa lain. Nah, berarti itu bukan rupa Yesus kan? Bentar Bang Juma, ada telepon bentar. Bentar. Ini dengar nih, ini. Nih. Halo. Allahu Akbar. Dari mana sih Bang? Bentar. Kau ditelepon sama Yesus itu. Ditelepon sama Yesus yang keluar dari tanah. Jangan kau hadapi Bang Suma. Usia Bang Suma itu lebih tua daripada kemudian Pilatus. Dia itu cuman pura-pura aja turun dari langit menjadi anak muda yang ganteng. Sebenarnya usianya itu udah lebih 10.000 tahun itu. Jangan kau lawan dia. Kau turun dari komalnya. 2 Korintus 11:14, 2 Korintus 14. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat. Menyamar 2 Korintus 11.
Aduh, parah. Menyamar. Ternyata menyamar. Oke lah, bukan yang menyamar. Malaikat itu, iblis itu tidak menyamar jadi malaikat. Oke. Lalu di mana pernah terjadi ada iblis menyamar malaikat? Kita minta pertanggungjawabannya si Markus melalui antek-anteknya Bang XL. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Padahal yang tampil di situ bukan wujud Yesus. Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus, sedangkan yang muncul di sana bukan Yesus? Ayo, misalnya nih, ada orang mencatat, lalu kemudian Bang Suma menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa Bang Handi. Dari mana penulis tahu kalau itu adalah Bang Suma dalam rupa Bang Handi? Jangan sampai Bang Handi beneran. Dari mana penulis tahu kalau itu Bang Zuma dalam rupa Bang Handi? Sementara Markus tidak pernah melihat Yesus asli. Sakitnya tuh di situ. Kalau Markus pernah melihat wajahnya Yesus, lalu Markus melihat lagi orang yang keluar dari kubur, kok beda? Bisa dia mengatakan dalam rupa lain, karena dulu pernah dia lihat wajah Yesus, tapi kok beda ini? Rupa lain. Nah, Markus tidak pernah melihat rupa yang asli. Kemudian dia mengatakan, loh kok ini kok rupa beda dengan Yesus, rupa lain. Sedap. Ada dia korennya, Mbak. Allahu Akbar, Masya Allah. Terima kasih teman-teman di YouTube. Ketawa EJ, karena itu ketawa kemenangan. Ketawa saja Bun. Ketawa, variasi ketawa. Kalau kan variasi barisan gerak, kalau ini variasi ketawa gerak. Wah. Maaf ya teman-teman, saya banyak bercanda, nggak apa-apa, diselingi supaya nggak terlalu tegang kan. Kasihan kan ya, kalau waduh ternyata selama ini aku salah. Ya Allah, bagaimana dengan anak saya yang sudah meninggal gara-gara saya ngajarin sesuatu yang salah kan gitu. Jadi mereka kan pasti tegang pasti. Karena ternyata aduh ini kalau benar ini apa yang dinarasikan oleh iblis ini, bahaya kita ini. Aduh bahaya ini. Nah, jadi yang tampil di situ Yesus atau bukan Yesus? Mana tadi? Bentar. Ayat berapa? Ayat? Markus tadi. Iya, Markus. Iya. Markus. Oh, sorry. Ya, Markus. Markus 16. Ya, 12. Nomor 9. Oke, sudah nomor itu 9. Menampakkan dirinya. Nomor 9. Tadi nomor 12, oke. Nomor 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mulakan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Nah, apa itu tanggapannya? Dari mana Markus tahu kalau yang tampil di situ adalah Yesus? Dari mana? Markus tahu kalau itu adalah Yesus. Ya dalam kitab ini kan dia mengatakan Yesus bangkit pagi-pagi pada. Bentar dulu, saya jelaskan. Dari mana Markus mengarang cerita kalau yang pagi-pagi buta yang menampakkan diri itu adalah Yesus? Karena dia ada di kejadian di TKP. Nah, dari mana dia tahu kalau itu Yesus sementara dia tidak pernah melihat Yesus? Siapa nggak pernah lihat Yesus? Markus. Astaga Dinda, mati. Di mana Markus pernah melihat Yesus? Saya tanya dulu. Markus itu apakah murid Yesus? Bukan. Astaga. Kacau kita kacau. Astaga Bang Jumang. Markus tidak murid Yesus katanya. Iya. Waduh. Iya. Markus murid Yesus ada berapa? Bentar. Murid Yesus ada berapa? Ada 12. Ada nggak Markus? Ada nggak Markus? Coba bilang. Pertama siapa?
Iya, kamu yang sebutkan. Ayo sebutkan. Ada nggak masuk ini? Coba. Masuk nggak Markus? Ayo sebutkan namanya. Coba murid Yesus ada berapa? 12. Siapa Ada coba? 12. Pertama Ya, siapa Simon. itu? Simon. Kemudian siapa? Yohanes. Kemudian Yakobus. Kemudian Andreas. Kemudian Tadeus. Kemudian yang satu Simon Petrus. Kemudian ada lagi Matius, Thomas, Bartolomeus. Kemudian ya itu Filipus. 12. Mana Markus? Ada nggak? Ya. Mana? Satu lagi Markus. Mana ada? Astaga Bang Juma. Kita ulang, kita hitung. Kita ulang. Simon Petrus. Oke? 1. Andreas. 2. Yakobus. 3. Yohanes. 4. Filipus. 6. Bartolomeus. 7. Thomas. 8. Yakobus. 9. Matius. 10. Tadeus. 11. Simon orang Selot. 12. Mana Markus? Mana? Apakah dia tidak ada pada saat itu? Baru tahu kalau Markus itu bukan murid Yesus ternyata Markus bukan murid Yesus? Rasul Petrus itu murid Yesus, sedangkan Markus ini muridnya Petrus. Makanya dia bersama-sama dengan Yesus. Sekarang yang saya tanya, yang kamu bilang tadi Markus itu murid Yesus, ternyata bukan. Dia murid Yesus karena dia pengikut Yesus sama dengan murid-muridnya. Keseleo lagi. Karena ada Rasul Petrus di situ. Keseleo lagi. Terjebak lagi. Salah lagi. Ayo. Nah sekarang karena dia bukan murid Yesus, dari mana dia tahu kalau yang menampakkan diri kepada Maria hari Minggu pagi itu Yesus? Dari mana dia tahu? Ayo jawab. Saya jelaskan. Nah, Markus ini adalah muridnya Rasul Petrus. Apakah Rasul saya tidak urus itu? Saya tidak urus itu. Makanya saya disebut dengan dengar. Yang saya tanya, apakah Markus pernah melihat Yesus? Pernah lah. Di mana tertulis? Sampai penangkapannya pun dia ada di situ. Di mana? Ingat, Markus 14 ayat 51 sampai 22. Itu ayatnya. Bacalah. Ketika Markus 14 nomor 55, baca nomor 51. Baca nomor 50-nya. Baca nomor 50. Baca nomor 50. Nomor 50 kau baca. Ya. 50. Kamu bilang enggak ada yang menengok Yesus, tidak nampak Yesus. Nomor 50. Baca nomor 50. Bang Juma. Entar. Nomor 50. Markus 14:50 kau baca. Saya baca dulu. Yang bernarasi saya. Tenang, saya baca. Silakan. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain dan menutupi badannya. Apa hubungannya? Nomor 50. Mereka hendak menangkapnya. Nomor 50 kamu baca. Nomor 50. 5. Tanya, bentar dulu. Siapa ini anak seorang muda? Kenapa langsung 52? 50 dulu, 50. Baca 50. 51. 52 aku baca. Oke, aku baca ya. Nah, saya baca, saya bernarasi, jangan bantah dulu, biar tenang. Silakan. Berkondusif, tenang. Saya baca ya, ada 50 ya. Ya. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Kenapa cepat kali kau baca? Pelan-pelan. Kau baca pelan-pelan. Aku kayak Paulus aja. Baca pelan-pelan. Ulang. 50 kan, dari 50 ya. Iya. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ayat 51. Ada semua murid. Diam dulu, saya baca dulu. Semua murid. Biar kondisif, diam dulu. Semua murid. Diam dulu. Ayat 51-nya ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain yang menutup badannya mengikuti dia. Mengikuti Yesus kan? Mereka hendak menangkapnya. Tetapi yang melepaskannya dan dari lengan tangan telanjang. Siapa yang anak muda ini? Seorang muda ini? Yesus. Siapa? Yesus. Coba kau baca pelan-pelan. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia.
Siapa yang menggunakan kain lenan? Mengikuti Yesus. Mereka hendak menangkap. Tidak ada kata Yesus di situ. Tidak ada kata Yesus di situ. Tidak disebut kata Yesus di situ. Tidak ada kata Yesus. Siapa seorang anak muda itu? Tidak ada kata Yesus di situ. Dia ada. Dia tidak dikatakan Yesus. Siapa yang disalibkan? Oke, siapa yang disalibkan? Sekarang pertanyaannya adalah, tanya dulu Bang Juma, siapa yang disalibkan? Kita ingin cari tahu kan? Kita ingin cari tahu siapa yang menggunakan kain lenan, bukan? Siapa yang disalibkan ini? Yang disalib itu adalah pengganti Yesus. Oke, penyesat. Itu gue bilang, itu malu. Makanya mereka yang menggunakan, dengar. Sekarang yang menggunakan kain lenan itu siapa? Yang menggunakan kain lenan siapa? Makanya saya tanya, siapa? Coba. Yang menggunakan kain lenan siapa? Yang menggunakan kain lenan siapa? Saya bertanya sama Bang Juma siapa? Seorang muda itu mengenakan kain lenan siapa? Yesus, kan udah ku bilang Yesus. Yesus pula. Kenapa saya mengatakan Yesus? Dengar, karena hanya Yesus yang menggunakan kain lenan. Astaga. Ayo. Ada seorang semua anak muda menggunakan selai kain lenan. Mana dalil? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalilnya. Ya, silakan. Di situ mana dalilnya? Pada zaman itu ada semua menggunakan kain lenan. Mana dalilnya? Dalil. Saya butuh dalil. Bang Juma. Saya butuh dalil. Sementara Yohanes 13 nomor 4, Yesus melepaskan, dengar. Yesus melepaskan jubahnya lalu menggunakan kain lenan. Siapa yang menggunakan kain lenan? Saya baca sampai 53 ya. Siapa yang menggunakan kain lenan? Tunggu dulu. Semua pada waktu itu. Aduh. Dah, kau turun. Kamu turun atau kau mau mendengarkan saya? Kamu turun atau kau mendengarkan saya? Makanya kalau diskusi itu kondusif. Makanya kalau kondusif itu kan saya bertanya, siapa yang menggunakan kain lenan? Anda pada saat itu semua menggunakan kain lenan. Mana dalilnya? Nih, ayat 51. Oke, silakan. Nah, saya baca ya. Tenang, jangan ini. Aku ngomong, saya minta dalil. Saya akan ribut kalau kau hanya nyerocos tanpa dalil. Mana dalilnya? Semua pemuda menggunakan kain lenan. Aku jelaskan, baru kamu membantah. Ini belum siap dibaca udah membantah. Mana dalilnya semua pemuda menggunakan kain lenan? Mana? Iya, biar saya baca, tenang. Dan ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai... berarti satu orang kan? Iya, dengar dulu. Astaga. Tenang, biar saya baca. Biar kondusif, tenang. Aku ngomong, kamu diam. Kamu ngomong, saya diam. Saya minta dalil. Iya, tenang, baca. Tipuanmu yang mengatakan semua pemuda menggunakan kain lenan. Iya, biar dibaca dulu, tenang. Yang kamu bilang kalau sampai tidak ada dalilnya, mulut ayat 53 ini. Jariku merogoh, mulutmu masuk, habis itu kurobek. Nenek lu pikir. Tenang dulu, baca. Mana dalilnya? Mana? Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Menangkap siapa? Yesus. Oke. Tetapi yang melepaskan kainnya dari diakui. Dulu dan lari dengan telanjang. Kemudian Yesus dibawa. Yesus dibawa menghadap imam besar. Berarti kan ditangkap itu Yesus, disalibkan itu Yesus, bukan orang lain. Lalu itu narasi siapa? Itu narasi siapa Yesus ditangkap? Itu narasi siapa? Yesus dibawa. Markus ini kan kita Markus. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Karena dia ada pada waktu penangkapan itu. Tadi Markus sendiri mengatakan seluruh murid lari meninggalkan Yesus. Emang Markus itu tadi murid siapa saya bilang? Ya, mulai ngaku sendiri. Ternyata Markus bukan murid Yesus. Thank you. Markus itu murid Rasul Paulus. Mengaku dia. Seluruh murid lari meninggalkan Yesus. Nah, terus dari mana Markus tahu? Sementara Markus kalau murid ikut lari. Muridnya Rasul Petrus masih ada di situ dalam penangkapannya. Semua murid Yesus lari. Sementara kamu mengatakan Markus adalah murid. Markus ikut lari nggak? Rasul Petrus. Murid. Berarti Markus tidak ikut lari. Tidak, karena dia ada di tempat kejadian di TKP. Oke, kita terima. Yang ditangkap itu murid-murid Yesus. Oke, teman-teman, dia sudah akui Markus bukan murid Yesus.
Tetapi Karena murid Rasul Petrus. Nah sekarang muridnya Petrus apakah muridnya Yesus juga? Bukan. Ya. Bukan. Siapa? Muridnya Petrus apakah termasuk muridnya Yesus? Iya. Berarti lari juga dong Markus. Kan dikatakan di sini murid-murid Yesus yang 12 tadi, bukannya muridnya Rasul Petrus. Loh, bagaimana ceritanya ini? Dengar nih, ayat 50 saya baca. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan. Kenapa? Dia takut. Ke-12 murid mereka. Bukan si Markus. Ya, berarti Markus tidak termasuk murid Yesus kan? Dia murid Rasul Petrus. Berarti bukan murid Yesus. Bisa juga dia murid Yesus karena kalau dia murid Yesus berarti ikut lari. Yang lari itu ke-12 muridnya yang mau ditangkap. Tidak ada, semua murid. Kok baca lagi? Semua murid itu berarti sebanyak muridnya, 5.000 orang muridnya. Iya, lari semua. Itu dalil. 5.000-nya lari. Makanya itu dalilnya begitu bunyinya. Jangan ada 5.000. Yang lari itu hanya ke-12 muridnya. Di mana dikatakan bahwa yang lari cuma 12 murid? Di mana tertulis muridnya yang lari hanya? Di mana tertulis yang lari cuma 12 murid? Oke, saya tanya murid Yesus siapa? Ini murid Yesus. Katanya tadi Markus murid Yesus berasal dari Petrus. Berarti kalau Markus murid Yesus berarti dia lari juga. Nah kalau dia lari dari mana Markus tahu? Ayo. Maksudnya murid yang selalu dekat dengan Yesus. Alah pandai-pandaian kau ini, pandai-pandaian. Pandai-pandaian kamu ini, pandai-pandaian. Sekarang permasalahannya adalah dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus yang menampakkan diri? Ayo, dari mana? Karena dia ada di tempat kejadian. Bukannya di TKP. murid Yesus semuanya pada lari. Markus itu muridnya Rasul Petrus. Dia Berarti ada di bukan TKP. muridnya Yesus. Berarti dia tidak termasuk murid Yesus. Murid Yesus itu banyak, tetapi yang dekat dengan Yesus 12 orang. Semua murid melarikan diri. Ayo. Muridnya itu 12 orang yang dekat sama dia. Semua murid katanya semua murid. Berarti semua murid 5.000 orang muridnya lari semua. Ya, kalau di situ 1 juta ya lari semua. Itu narasi Markus. Mungkin lah kalau lari mungkin semua, pula. Kenapa kamu yang menjelaskan itu? Kenapa kamu yang mengatakan itu? Sementara Markus sendiri sang pengarang mengatakan semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Ayo. Hei, muridnya yang 12 ini karena kenapa bisa semua murid berarti Yesus Petrus berarti Markus tidak termasuk murid kan? Dia murid Petrus. Kalau dia murid dia ikut kabur. Murid yang dekat dengan Yesus 12 orang ini tadi yang mau ditangkap. Tidak ada diceritakan semua murid lari meninggalkan Yesus. Ayo. Iya, muridnya hanya 12 itu yang dekat sama berarti dia. Petrus bukan muridnya. Petrus itu Markus itu muridnya Petrus. Kalau dia muridnya Petrus enggak urus. Sekarang dia murid Yesus atau bukan? Murid Yesus. Berarti dia juga ikut lari. Tidak, dia ada di tempat semua kejadian. Murid yang mau ditangkap itu semua murid lari Yesus. meninggalkan Yesus. Semua murid lari meninggalkan Yesus. Pada saat Yesus ingin ditangkap, semua muridnya meninggalkan Yesus. Dah selesai. Sekarang tolong tunjukkan di mana semua murid menggunakan kain lenan. Silakan. Di mana semua murid menggunakan lenan? Ya. Mana ada saya bilang begitu Bang Juma? Tadi kau mengatakan pemuda-pemuda pada saat itu menggunakan lenan semua. Pada saat itu bukan murid Yesus. Nah, sekarang kau tunjukkan di mana kemudian dituliskan bahwa murid Yesus atau pemuda-pemuda saat itu menggunakan kain lenan. Mana dalilnya? Di sini kan ada seorang pemuda. Ya, siapa itu? Siapa pemuda itu? Markus. Markus yang lari telanjang. Markus karena dia ada di TKP. Di sini dikatakan jadi maksud lo yang melepaskan kain lenan dan lari dengan telanjang itu Markus. Ya. Nah, dari mana kemudian Markus? Dengar. Iya, oke. Itu Markus kan menurutmu? Itu Markus kan? Ya. Kenapa Markus tidak mengatakan aku melepaskan kain lenan lalu aku berlari? Ayo. Mengapa tidak dikatakan Markus gitu? Ya kan Markus katanya sang penulis yang lari telanjang. Ayo, mulai ngaco kau kan? Mulai ngaco. Mulai ngaco. Ada telepon.
Bukan telepon. Bentar dulu. Mulai ngaco kau kan? Mulai ngaco. Ayo. Markus itu juga menjadi pembantu misi Paulus dan Barnabas, namun sebab negara mereka. Nah, ini dia. Saya bilang. Apa Markus itu ada di kejadian pas penangkapan Yesus. Oke, dan dia lari dengan telanjang menurutmu kan? Markus lari dengan telanjang kan? Membantu Yesus pada saat itu. Dan dia lari kan dengan telanjang? Markus? Ya. Terus kenapa Markus masih tahu kejadian setelah dia lari? Kenapa dia masih menulis? Imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian. Ayat 51-nya dia berkata, dia ada saat penangkapan itu. Iya, setelah penangkapan dan dia menggunakan kain linen, lari nggak dia, Markus? Begini ceritanya, begini. Dia ada dalam penangkapan itu, dia melepaskan kainnya dan diberikan pada Yesus, baru dia lari karena dia telanjang. Lari. Nah, setelah dia lari telanjang, apakah dia masih tahu kasus setelahnya yang terjadi terhadap Yesus? Pada pas penangkapan itu dia ada di situ, setelah itu dia pergi pulang. Setelah dia pergi pulang, dia masih tahu nggak apa yang terjadi terhadap gurunya? Tidak tahu, karena dia udah pulang kan. Terus kenapa dia masih tahu, masih bernarasi kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar? Dari mana dia tahu? Ya kemudian mungkin dia kan gini. Kok mungkin? Kemudian Yesus bawa menghadap imam besar, lalu semua imam ada berkumpul di situ. Berarti dia setelah mengetahui dia telanjang, dia mengambil pakaian ke rumah. Kenapa kau mengatakan mungkin? Dia sudah pergi, lalu diceritakan, lalu semua imam kepala dan tua-tua berkumpul di situ. Dari mana Markus tahu? Tadi udah lari. Dia udah lari karena dia. Saya tanya. Terus kenapa dia masih menarasikan cerita berikutnya? Kenapa dia masih menarasikan cerita berikutnya? Dia lari dia, pokoknya dia sudah lari karena dia ketakutan ingin ditangkap. Saya tanya dulu, karena dia ingin ditangkap, Mana? Salah kamu itu. Nah, terus kenapa dia lari? Karena dia telanjang, dia lari mengambil pakaiannya. Ada seorang pemuda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk baca ayat 52-nya. Mengikuti dia. Oke, saya baca ayat 52-nya. Tetapi dia melepaskan. Baca 52. Tetapi dia melepaskan. Dia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Kenapa dia lari? Karena dia telanjang. Bukan karena dia takut ditangkap. Karena dia mau ditangkap. Mana ada dia ditangkap situ? Baca nomor 51-nya. Baca 51. Mana? Coba ada seorang muda yang pada waktu yang memakai kain lenan untuk menutupi badan mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Menangkap siapa? Mereka hendak menangkapnya. Menangkap yang menggunakan kain lenan. Supaya mungkin dia kencang supaya dia kencang lari, kayaknya dibuka supaya bisa langkah 1000. Ketepak tolong. Karena dia telanjang juga. Bagaimana nih? Dia telanjang juga dua-duanya. Tidak, dia tidak lari. Dia bukan lari karena telanjang. Dia justru mengungkapkan kainnya. Dia ingin ditangkap, lalu tetapi dia melepaskan kain lenan yang ada pada dirinya dan lari dengan telanjang. Biar kencang lari. Biar kencang lari. Karena juga telanjang dia lari. Apa hubungannya Cak Kongkong? Ayat 52 ini kamu baca. Itu kurang waras berarti. Aku telanjang biar aku lari. Bodoh. Kenapa dia lari kemudian hanya dia mengasih pakaiannya kepada Yesus dan dia lari cerita. Mana dalilnya dia mengasih pakaiannya kepada Yesus? Mana dalilnya? Selai kain untuk menutupi badannya mengikuti dia. Mana dia berikan Yesus? Mana? Kainnya dan lari dengan telanjang. Mana dia kasih kain lenan itu kepada yang ditangkap? Mana dalilnya? Kau ngarang cerita. Terus tadi kau mengatakan bahwa semua pemuda pada zaman itu menggunakan kain lenan. Mana dalilnya? Tidak ada. Mana dalilnya? Terus ada seorang muda. Mana dalilnya pemuda-pemuda saat itu menggunakan kain lenan? Tidak ada. Yang ada cuman Yesus menggunakan kain lenan. Sejenak sebelum perjamuan kudus terakhir, di dalam Yohanes 13 nomor 4, Yesus melepaskan jubahnya dan menggunakan kain lenan. Yang menggunakan kain lenan itu bukan Yesus, tetapi ada seorang muda yang pada waktu itu memakai. Coba kau baca.
Berani enggak kau baca Yohanes 13 nomor 4? Berani enggak? Oke, bentar ini kau baca dulu ayat 51-nya. Ada seorang muda yang pada waktu itulah pemuda itu yang menggunakan kain lenan yang sedang kita cari, Lul. Kenapa yang kita kamu cari Yesus? Yang kita cari yang menggunakan kain lenan cuman Yesus. Ini ada seorang muda, bukan yang ditangkap. Itulah Yesus, anak muda itu yang menggunakan kain lenan itu. Kenapa tidak dibuat di situ? Yesus ditangkap pada waktu itu mungkin. Kenapa tidak dibuat Yesus? Kenapa sekarang begini. Seorang muda? Oke, sekarang begini. Yesus dengan murid-muridnya berapa jumlahnya? 13. Seluruh murid lari. Tinggal berapa yang tinggal? Yesus aja lah. Loh, kan ada muridnya satu bergabung dengan tentara Romawi. Siapa namanya? Yudas. Berapa yang lari? 11. Terus yang lari yang menggunakan kain lenan ini siapa? Yudas. Seorang muda. Nah, hanya tinggal dua kandidat. Kenapa di sini tidak dibuatkan tinggal dua kandidat. 11 murid sudah lari. Tinggal dua kandidat, Yesus dan Yudas. Apakah mungkin Yudas mau membuka helai pakaian untuk menutupi badan untuk Yesus? Saya ulang lagi. Dia pengkhianat. Saya ulang lagi. Coba. 11 murid lari. Tinggal berapa? Ya. Tinggal berapa murid? Tinggal 2. Yesus dan? Ya. Yesus dan Yudas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika Yudas ini bersama tentara Romawi, Yudas dikenal tidak sama tentara Romawi? Pasti. Kenapa mau ditangkap kalau itu Yudas? Kenapa mau ditangkap? Mana ada Yudas ditangkap? Nah, berarti tinggal satu kandidat. Siapa kandidatnya yang menggunakan kain lenan? Jawab. Kalau memang Yudas, kenapa tidak ada nama ini? Sekarang kutanya samamu, ini tinggal Yesus yang kandidat ini. Yudas nggak mungkin katamu. Sekarang tinggal Yesus. Simpelnya gini. Tunggu. Yang menggunakan kain lenan siapa? Yudas tidak mungkin. Yang menggunakan kain lenan siapa? Seorang pemuda di sini tidak disebutkan namanya. Tinggal satu kandidat, tinggal Yesus. Pernah nggak Yesus diberitakan menggunakan kain lenan? Pernah nggak? Di sini dikatakan seorang pemuda tidak disebutkan namanya. Yesus itu pemuda, memang betul. Tapi tinggal ada dua. Yudas dan Yesus. Yudas nggak mungkin. Sekarang Petrus. Sekarang adalah Yesus. Bentar. Apakah yang menggunakan kain lenan? Yang menggunakan kain lenan siapa? Ya, yang menggunakan kain lenan siapa? Yang menggunakan kain lenan siapa? Pada waktu itu hanya 2 orang yang menggunakan lenan pada waktu Yesus salibkan. Di dalam Bibelmu yang diceritakan oleh pengarang kitabmu, Yohanes 13 nomor 4, hanya Yesus yang menggunakan kain lenan. Berapa Yohanes? 13 nomor 4. Silakan kau baca. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada. Di mana nasi orang? Di mana? Yesus itu seorang atau bukan? Yesus itu seorang atau bukan? Yesus itu seorang atau 2 orang? Yesus itu seorang atau 2 orang? Saya baca pelan-pelan. Bentar, saya baca pelan-pelan. Makanya jangan lalu bangunlah Yesus. Bentar, tenang. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Titik. Lalu ia mengambil mengambil kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Di mana kata seorang? Yesus itu bukan seorang. Ya Pak, ya diceritain dia sendiri. Di mana dia katakan hanya Yesus menggunakan sehelai kain lenan pada waktu di zaman dia? Di situ siapa yang menggunakan kain lenan tadi? Yang kau baca barusan. Hanya Yesus. Hanya Yesus kan? Ada nggak cerita Markus menggunakan kain lenan? Ada nggak cerita Yudas menggunakan kain lenan? Ada nggak cerita murid lain menggunakan kain lenan? Ada nggak? Apakah Yesus yang pakai kain lenan? Di situ hanya Yesus yang disebutkan. Kucluk. Coba baca baik-baik. Saudara, dengarkan saya. Dengarkan. Ketika ada seorang maling motor. Dengar. Seorang maling motor ketahuan ketika ingin ditangkap, maling motornya itu menggunakan kemudian helm dan helmnya tertulis bom. Oke?
sidang dimulai. Untuk diketahui siapa yang maling motor ini, dicari tahu siapa yang menggunakan helm merek bom-bom. Dicari data, kata-kata, ternyata hanya Yesus yang menggunakan helm itu. Maka yang lari setelah ingin disergap mencuri motor siapa? Kutanya dulu samamu. Siapa yang disergap tadi menggunakan helm merek bom-bom? Siapa? Siapa yang menggunakan dikatakan hanya Yesus? Siapa yang menggunakan helm tertulis bom-bom tadi? Awat kita nih. Di sini tengok. Ia mengambil sehelai kain lenan dan Dia itu siapa? Hanya Yesus pakai kain lenan. Dia itu siapa? Yesus. Yesus. Tolong kau tunjukkan di mana dalilnya Markus menggunakan kain lenan. Di mana? Kan tidak ada dituliskan. Di sini pun tidak ada. Berarti untuk sementara ini demi penyelidikan, siapa yang menggunakan kain lenan? Apakah hanya Yesus? Sementara ini yang kita temukan di Bible yang menggunakan kain lenan siapa? Yesus. Sengaja dia memperbodoh diri di gurun. Oke, udah ya. Udah. Jelas itu ya. Sudah. Jelas, sudah selesai. Tugas saya cuma memberikan kebenaran. Itu kan ya? Bukan untuk memuaskan Anda. Silakan Anda berpikir dengan cerdas, silakan Anda renungkan apa yang sampaikan. Kalau saya salah, tolak. Tapi kalau ada kebenaran itu renungkan. Udah Bang, udah. Saya ada kegiatan. Sedikit lagi. Kita mau tutup. Saya mau tutup. Panas dia, langsung singgung nabi palsu. Dasar memperbodoh diri memang kalian. Komen dulu. Orang Kristen itu adalah orang yang gini. Iya, benar. Si bom-bom ini kan, pendeta bom-bom aja mengatakan Edis TV itu hanya mencari makan dengan menghujat orang-orang Islam, agama Islam. Dan bom-bom aja mengatakan apa yang diajarkan sama si Edis itu adalah sesat. Itu bom-bom, itu orang Kristen sendiri yang mengatakan. Bagaimana Irma mau mempelajari, bagaimana Irma mau mempercayai agama mereka? Siap Irma, siap. Allah menunjukkan, Allah sayang sama Irma, Ustaz. Sayang. Masya Allah, tabarakallah. Ditunjukkan kebenaran. Masya Allah. Di mana Irma itu difitnah, di mana Irma tuh mengenal kekristenan, Irma difitnah. Apa itu mengadu-ngadu Kristen, Protestan dan Katolik gitu kan? Itu gara-gara Irma mereka ribut. Allah mengabulkan doa Irma, Ustaz. Ternyata Allah menunjukkan kepada Irma bagaimana hancurnya mereka dengan kekristenannya pun. Nah di situ Ustaz, benar-benar Irma kayak benci banget sama orang-orang mereka ini. Ternyata mereka itu hanya mencari makan, Ustaz, demi menghujat agama Islam. Astagfirullah, nauzubillah. Iya dah. Sabar Kak Irma. Kak Irma di-report sama Oten nih, makanya di sini ada pembatasan. Ya, dah sabar Kak Irma ya. Nanti kita tunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Kalau boleh Kak Irma turun dulu, nanti naik lagi karena ini Kak Irma di-report Oten nih. Kayaknya Oten udah kepanasan nih. Kak Irma turun dulu, nanti naik lagi ya. Ya, turun dulu biar nggak rungkat Kak Irmanya. Kalau saya insya Allah aman. Nah, Oten, jangan main report. Kalian bubuk, pengen report. Dudul.
Main report nih Oten-Oten nih. Ada pelanggaran tuh. Irma tidak mematuhi pembatasan, akan dihapus setelah orang tersebut terputus. Waduh, memang Oten ini teman-teman serempak mereport. Nah, teman-teman juga serempak di tap-tap air dong. Gimana sih? Nih saya buktikan ya, saya mah nggak omong-omong. Kak Irma naik lagi ya, sudah nih. Atau Kak Irma kalau punya akun 2, boleh naik pakai akun satunya. Nih teman-teman ya. Nih, ini di report Oten-Oten nih. Pembatasan akan dihapus setelah orang tersebut terputus. Alasan perilaku dan ujaran kebencian. Tuh, Oten mengatakan Kak Irma mengatakan ujaran kebencian. Padahal itu adalah perjalanan rohani Kak Irma kembali ke dalam agama yang benar. Itu agama yang Islam. Kak Irma naik lagi ya. Kita satu-satu preteli ya. Oten-Oten jangan panas. Gimana sih? Waduh. Kak Irma, aduh. Kak Irma ada akun lain nggak? Iya, ganti akun ini. Ya, aku juga tak rukatkan dulu ya, soalnya di report ini. Nanti aku live, nanti Kak Irma lagi naik lagi ya, soalnya di report Oten ini. Ya, oke. Aku juga kena. Pecah belah itu karena ini kalian ini lah ya, setiap minggu kamu kok menyimpulkan itu ada kesalahpahaman, dan makanya kamu sebagai Mr. M mikir kenapa bisa berbeda pada salah paham. Sebenarnya yang salah tuh pahamnya atau salah paham. Ayo, pahamnya sekarang gini, alasan saya itu harus tepat. Jadi saya itu mengatakan tadi, iblis itu selalu menyangkal perkataan Tuhan. Saya kasih contoh ya Bang M ya. Saya kasih contoh. Pada waktu Nabi Adam dilarang memakan buah itu, ya kan? Tuhan melarang nih. Adam, kau jangan memakan buah itu. Ternyata iblis di situ menggoda Adam. Artinya iblis itu menantang perintah Tuhan, kan begitu. Nah, jadi itu alasannya. Makanya di penyaliban itu, seandainya itu kehendak Bapa, ya kan, pasti iblis akan mencegah supaya tidak terjadi penyaliban, kan begitu. Sebaliknya, kalau Bapa itu kepingin tidak ada penyaliban, tentu iblis yang mau menyalibkan itu. Kita kok sudah kasih loh alasannya itu, kenapa saya mengatakan seperti itu. Artinya iblis itu selalu menentang perintah Tuhan. Jadi Tuhan maunya A, tidak mungkin iblis maunya A juga. Kalau Tuhan maunya disalib, iblis tentu menolak, menyangkal itu. Jadi kalau Tuhan maunya Yesus disalib, iblis akan menggagal penyaliban, kan begitu. Sebaliknya, kalau Tuhan tidak mau mengadakan penyaliban, ya kan, tentu iblis akan menyalibkannya, kan begitu. Itu alasannya aku bertanya. Artinya iblis itu selalu bertentangan dengan perintah Tuhan, kan begitu Bang Bayu? Betul tidak? Betul. Makanya konsekuensi mikirnya